Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Nuansa TV. Tetap semangat berbagi manfaat. Kali ini obrolan saya akan lebih saya khususkan kepada anak-anak saya yang sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir sekolah, baik itu yang ada di tingkat dasar maupun di tingkat lanjutan pertama dan lanjutan atas. Saya ingin berbagi tips yang barangkali nanti akan menjadi tambahan bekal dari anak-anak semuanya dalam persiapan menghadapi ujian nanti, sehingga persiapan kalian semuanya akan menjadi lebih matang. Kalian akan lebih siap menghadapi ujian, sehingga akan bisa kalian jalani dengan lancar, sukses dengan hasil yang menggembirakan, puas ya. Anak-anakku semuanya, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa dalam ujian era sekarang ini akhir-akhir ini baik apapun itu ujian, misalkan dari ujian tengah semester, ujian akhir semester apalagi ini yang nantinya ujian akhir sekolah, ini hampir dikatakan pasti akan menggunakan soal model HOTS karena ini memang sedang digalakkan model soal semacam ini Nah, seperti yang saya kira anak-anak sudah tahu bahwa soal model HOTS ini yang HOTS itu kependekan dari High Order Thinking Skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ini soal-soalnya memang dirancang untuk melatih dari anak-anak agar mempunyai kemampuan berpikir tingkat tinggi kemampuan menganalisa sebuah permasalahan kemampuan untuk mencermati segala sesuatu dengan kacamata logika bisa mengaitkan berbagai fakta-fakta pengetahuan sehingga bisa dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan. Nah, memang tidak mudah menghadapi soal model HOTS ini Kita harus memiliki persiapan yang benar-benar matang, yang dimulai dari penguasaan materi yang benar-benar kita kuasai dengan baik. Tadi saya katakan tidak hanya cukup dihafalkan, tapi dipahami dengan baik. Nah, yang pertama, agar kita mampu menguasai suatu materi pelajaran dengan baik, kita harus fokus dalam belajar. Dan di sini peran kisi-kisi ujian sangat membantu kita agar lebih fokus dalam mempelajari sebuah materi pembelajaran. Maka ketika kita mendapatkan kisi-kisi dari guru ini dimanfaatkanlah dengan baik Jangan dibuka dadakan saja, tapi dibuka seawal mungkin. Karena kisi-kisi ini acuan rambu-rambu yang menjelaskan kepada kita
dari sekian banyak materi ini, nanti apa yang mau dimunculkan dalam ujian itu nanti. Ya. Sehingga sebenarnya sangat membantu bagi kita dalam persiapan belajar kita. Jadi kita tidak terlalu harus mempelajari materi terlalu melebar ya. Kalau istilah Jawanya terlalu beladrah kemana-mana. Tetap kita cukup fokus pada mana-mana saja yang tercantum dalam kisi-kisi ujian. Jadi dengan begitu, dengan sudah tahu poin-poin mana saja yang akan muncul dalam ujian, maka harapannya kita akan lebih fokus dalam belajar dan lebih mempunyai penguasaan yang baik dari materi yang akan diujikan. Nah, dengan penguasaan yang baik dari materi yang akan diujikan, ini menjadi modal utama, ya, modal pertama bagi kita untuk bisa menjawab dari soal-soal model hot itu. Yang kedua adalah agar kita mampu menghadapi soal-soal model hot ini dengan baik, kita perlu membiasakan diri menghadapi soal-soal semacam itu. Terbiasa menghadapi soal model hot itu. Yang jelas caranya adalah kita harus banyak berlatih. Ya. Kita harus banyak latihan mengerjakan soal model hot ini. Jadi di samping kita belajar, ya, membaca dan sebagainya, tetapi penting juga kita untuk latihan soalnya. Ya. Karena biasanya soal hot ini kan selalu didahului dengan tag-tag yang panjang, ya. Yang panjang, yang butuh kecepatan, butuh ketajaman dari kita, ya, untuk dengan cepat menangkap poin-poin penting dari tag yang ada sehingga bisa mengarah pada kesimpulan dan jawaban. Nah, kalau kita tidak terbiasa, ya kita kadang sudah pusing dulu melihat tag pertanyaan yang panjang itu, ya, tag soal yang panjang itu kita sudah pusing dulu, ya, boro-boro bisa memahaminya, ya. Kita kadang justru menjadi beban tersendiri, ya, kalau tidak terbiasa. Ya, makanya sekali lagi kita perlu banyak berlatih, ya, agar kita terbiasa menghadapi soal semacam itu sehingga kita lebih punya ketajaman dalam menangkap poin-poin penting dari sebuah teks soal, ya. Kita lebih punya kepekaan untuk menangkap, ya, intisari dari teks yang ada pada soal tersebut, ya. Sekali lagi, langkah yang kedua, kita harus banyak melatih diri menghadapi soal model hot ini, dan anak-anak bisa berlatih dengan arsip-arsip soal yang pernah ada, ya. Bisa minta pada Bapak Ibu guru mapel, ya, atau menghubungi petugas perpustakaan, atau yang mudah saya kira juga bisa browsing di internet, ya. Yang saya yakin saya banyaklah contoh-contoh soal model hot dari berbagai macam mata pelajaran. Silakan anak-anak mulai sekarang banyak berlatih dan berlatih. Saya yakin ini pasti akan membantu. Tanpa banyak
berlatih, ya kebanyakan ini akan menjadi kendala tersendiri ya. Ya seperti kita sering mendengar sebuah ungkapan ya, bisa karena biasa. Sesulit apapun sesuatu kalau sudah menjadi hal yang biasa kita hadapi, insya Allah kita lama-lama akan menjadi akan merasakan hal itu menjadi hal yang mudah saja. Dan yang ketiga, anak-anakku semuanya, ini ya, bahwa soal model HOTS ini yang biasanya diawali dengan teks yang panjang itu, ya, akan efektif bila kita mulai dari memahami inti pertanyaannya. Jadi tips saya adalah sebelum kita membaca teks soal yang panjang itu, kita bisa langsung dulu membaca inti soalnya. Pertanyaannya itu apa? Kita pahami dulu pertanyaannya. Ya. Apa yang dikehendaki dari pertanyaan pada soal itu ya. Nah, setelah kita benar-benar memahami dari inti pertanyaan pada soal tersebut, maka ketika kita membaca baris demi baris dari teks soal, kita akan sudah punya modal ya. Sehingga kita akan mudah menemukan kata-kata kunci. Kata-kata kunci yang langsung berhubungan dengan pertanyaan yang ada. Ya, ini saya kira kita akan menjadi lebih efektif dalam membaca teks soalnya. Bahkan bisa jadi kita sebelum selesai membaca teks soal, kita sudah menemukan jawabannya. Karena kita sebenarnya juga sudah tahu inti pertanyaannya. Ya. Apalagi kalau saya cermati kadang ya, ada soal-soal yang katanya hot itu sebenarnya tidak hot. Ya. Hanya duit panjang kayu lebar ya. Panjang atau yang panjang, tapi nanti pertanyaannya hanya sebuah pertanyaan yang ringan saja, yang dengan berpikir biasa saja kadang sudah bisa itu ya. Jadi kita jangan kehilangan momen ya, kita jangan kehilangan waktu ya, karena dalam setiap ujian juga waktunya dibatasi kan, sehingga kita harus berpikir tentang hemat waktu juga, bagaimana agar kita bisa lebih efektif juga dalam mengerjakan soal. Yang kalau saya saran tadi, kita bisa mulai dulu dari memahami inti pertanyaan sebelum kita membaca secara komplit teks soalnya. Saya kira itu akan lebih membantu. Ya. Jangan sampai kita hanya membaca teks panjang, tapi kita belum mengerti apa yang mau ditanyakan sih. Nah ini kan nanti kurang lah, ya kurang mendukung efektivitas itu loh. Ya, kurang efisien ya dalam kita mengerjakan soal itu. Nah itu saya kira. Maka tip yang ketiga, mari kita mengerjakan soal model hot ini dimulai dari memahami dulu inti pertanyaan sebelum kita membaca teks soal secara utuh. Yang keempat juga ini secara umum ya, Mari kita dalam setiap momen ujian ini, ya, strategi kita adalah untuk menyelesaikan dulu semua soal-soal yang mudah ya.
Ya, bukan kita berarti mengesampingkan soal yang sulit, tapi kita harus mempunyai prioritas. Kita jangan sampai kehabisan waktu ya hanya untuk memikirkan soal-soal yang sulit saja, ya. Sehingga di belakang ada soal yang mudah malah nanti menjadi tidak bisa kita kerjakan karena waktunya sudah habis. Maka sekali lagi, kita adalah menyelesaikan semua soal-soal yang mudah, lalu secara bertahap kita mengerjakan soal-soal dengan tingkat urutan lebih di atasnya, sampai nanti puncaknya kita bisa mengerjakan soal-soal yang benar-benar sulit. Dan maaf, kalau sudah dalam keadaan ya mendesak lah, misalnya waktu udah habis, maka soal yang sulit itu juga tetap harus diisi, walaupun sedikit spekulasi, tidak apa-apa. Tapi jangan ngapur, tetap harus dipikirkan ya. Itu ya, spekulasi tetap harus dengan pertimbangan. Gitu. Pertimbangannya logis. Barangkali semuanya kita lanjutkan pada tip yang ke-6. Tentu saja lah sebagai orang yang beriman, ya, kita tidak hanya mengandalkan kemampuan ikhtiar dohir kita ya, tapi kita juga harus menguatkan ikhtiar batin kita berupa menguatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyak berdoa, ini insya Allah akan menambah keyakinan diri ya, ketenangan diri minimal, rasa percaya diri karena kita merasa ada zat yang akan membantu kita, ya, akan memberi kemudahan pada kita, dan ini jelas akan menguatkan mental kita ya. Dan diingat, mental itu sesuatu yang penting anak-anak ya. Dalam menghadapi apapun itu faktor mental itu sangat penting, jangan diremehkan ya. Sepintar apapun, sekuat apapun ya, ketika seorang sudah runtuh mentalnya, maka semuanya bisa hilang semuanya. Bisa kacau ya, bisa ngeblank istilah zaman sekarang ya. Maka marilah kita dalam menghadapi ujian, kita kuatkan kondisi mental kita ya. Suasana batin kita, hati kita, dengan mendekatkan diri pada zat yang maha kuasa yang akan membantu dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi diri kita semuanya. Anak-anakku sekalian, saya kira begitu yang dapat saya sampaikan, sekedar obrolan lah ya. Tapi tetap semoga punya manfaat ya dalam kalian mematangkan persiapan menghadapi ujian. Saya kira begitu. Semoga ada manfaatnya, dan lebih kurangnya mohon untuk dimaafkan. Salam ATP, tetap semangat berbagi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.